Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurusiadatur Rahmah, NIM 3520057. Saya dari kelas PPIA, mata kuliah Ilmu Hadis. Nah, di sini saya akan membahas tentang hadis yang ke-9, yaitu tentang teladan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang nilai kemanusiaan dan kemaslahatan di dalam dakwah. Hadisnya berbunyi, An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik, ia berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'a Arabiyyun. Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Faqama yabulu fil masjid, lalu ia berdiri untuk kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah SAW berkata dengan menggertakkan, berhenti, berhenti. Qala Rasulullah SAW, la tazrimu dakwah. Dan yang artinya, tetapi Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memutuskannya, biarkan dia selesaikan dulu kencing terlebih dahulu. Fakarokuruhu hatta bala, maka para sahabat Rasulullah meninggalkannya sehingga ia menyelesaikannya kencingnya terlebih dahulu. Summa inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya dan berkata kepadanya, inna hadhil masjidi la taslahu li syai'in min hadal bauli walal qara'i, yang artinya itu, sesungguhnya masjid ini tidak boleh digunakan untuk kencing dan mengotorinya. Innama hiya li dzikrillah ya azza wa jalla wa sholati wa qiraatil Qur'an. Masjid itu adalah tempat untuk zikir, salat, dan membaca Al-Qur'an. Au kama Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah Alaihi Wasallam. Faqala fa'amara rajulun minal qawli faja'a bidalwin minal ma'i fasyatahu alaihi. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk mengambil satu ember air yang kemudian menyiramkannya ke tempat yang dikencinginya oleh orang Badui tersebut. Akhirihi wasallam fil sahihah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, jadi nilai kemanusiaan dan kemaslahatan dalam dakwah, orang Badui yang kencing di masjid itu, di masjid Nabi, struktur sosial orang Arab klasik dilihat dari cara hidupnya yang dikelompokkannya menjadi dua bagian. Yang pertama, ada masyarakat di kota atau al-hadar, atau yang biasa disebut juga al-Arab, masyarakat perkampungan yang hidup di gurun yang biasa disebut dengan al-hadar atau al-Arab. Jadi masyarakat kota lebih berperadaban dan maju dalam perdagangan, sedangkan Arab atau orang Arab Badui, mereka tidak memiliki peradaban dan tatanan moral yang baik. Bisa juga dikatakan mereka tidak memiliki peradaban dan kemajuan di dalam kehidupannya. Mereka hidup berpindah-pindah dan mencari tempat yang memiliki sumber pangan. Nah, orang-orang Arab Badui pada masa Nabi memanglah terkenal sopan santunnya kurang baik. Mereka yang kebanyakan hidup di pinggiran kota bahkan berpindah-pindah dan kadang datang ke tengah kota Madinah. Kehadiran mereka di tengah-tengah kota kadang menimbulkan kejadian-kejadian yang menarik, termasuk kejadian seorang Badui yang kencing di dalam
Masjid Nabawi di Madinah. Nah, kejadian ini menyebabkan para sahabat marah. Namun, dengan kejadian inilah Nabi memberi pelajaran yang sangat berharga kepada umatnya. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang-orang yang rendah wawasan keilmuannya. Seperti ini. Kemudian, pelajaran yang dapat kita ambil di dalam dakwah hadis. Kejadian orang Badui yang kencing di dalam masjid ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita yang sangat berharga untuk para aktivis dakwah. Di antaranya yang pertama ada prinsip menghormati nilai kemanusiaan atau al-insaniyah dalam dakwah. Yang kedua, prinsip memikirkan kemaslahatan sasaran dakwah. Itu ada beberapa prinsip ya. Yang pertama, prinsip menghormati nilai kemanusiaan. Para pendakwah haruslah memahami bahwa sasaran dakwah yang dihadapi adalah manusia, sehingga mereka harus menyadari karakter kemanusiaannya yang selalu bercampur antara sisi kebaikan dan juga dengan sisi keburukannya. Dengan cara pandang seperti ini, maka seorang aktivis dakwah akan memahami bahwa kesalahan yang dilakukan oleh manusia adalah manusiawi, apalagi jika hal itu terjadi karena ketidaktahuan. Terdapat dua hal menarik di dalam kisah hadis di atas yang terkait dengan penghormatan Nabi terhadap nilai kemanusiaan. Yang pertama adalah sikap Nabi dalam menasihati orang Badui tersebut, di mana beliau mencegah para sahabat yang menggertak dan memarahi orang Badui tersebut. Lalu kemudian menasihatinya dengan cara yang lemah lembut. Hal ini menunjukkan bagaimana Nabi sangat memanusiakan manusia, meskipun yang dihadapi adalah orang pedalaman yang kurang berpendidikan. Dan juga meskipun ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu kencing di dalam masjid. Untuk yang kedua adalah saat Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk mengambilkan air yang akan digunakan untuk membersihkan kencing orang Badui tersebut. Di sini Nabi tidak menyuruh orang Badui itu untuk mengambil air, karena bisa membahayakan betapa malunya orang Badui itu jika yang mengambil air sendiri kemudian dilihat oleh para sahabat lainnya yang sedang berada di dalam masjid. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga menjaga perasaan orang yang melakukan kesalahan tersebut supaya tidak merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Yang kedua ada prinsip memikirkan kemaslahatan sasaran dakwah. Jadi dari tujuan dakwah pada dasarnya adalah untuk menyebarkan kemaslahatan di tengah masyarakat, sehingga dalam proses berdakwah ini tidak tepat jika menimbulkan sebuah kemudaratan kepada sasaran dakwahnya. Meskipun sasaran dakwah itu merupakan orang-orang yang telah melakukan salah maupun dosa besar atau kemaksiatan, akan tetapi sebagai seorang dai tetap harus memikirkan bagaimana kemaslahatan mereka. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Nah, orang Badui itu sedang kencing. Para sahabat memarahinya dan menyuruhnya untuk menghentikannya kencing tersebut. Akan tetapi Nabi malah bersikap lain. Dengan lemah lembut beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membiarkan orang Badui itu menyelesaikan kencingnya hingga tuntas terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun orang Badui tersebut telah melakukan kesalahan yang besar, tetapi Nabi masih memikirkan kesehatan orang tersebut. Apabila kencingnya ditahan dan tidak diselesaikan terlebih dahulu, menimbulkan dampak yang negatif bagi orang Badui tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah Nabi membiarkan orang itu untuk menyelesaikan kencingnya terlebih dahulu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.